Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, الذي وفقنا لطريق الهدى والرشاد وجعلنا في دار الدعوة والإرشاد. الصلاة والسلام على قلب الدعوة والإرشاد وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في الدعوة والإرشاد ففازوا في الدنيا والمعاد. أما بعد, Alhamdulillah pada malam hari ini kembali kita bersama Alena dan kita muliakan yang berikutnya Profesor Dr. Haji Andi Syamsul Bahari yang dari Go akan melanjutkan pengajian kitab kita akan kitab Tafsir Ibnu Saudi yang kembali akan kita lanjutkan pada malam hari ini. Para hadirin wal hadirat al-karamin sekalian, terima kasih atas hadiran tak. Mari kita memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan dan memulai kajian kita pada malam hari ini. Al-an, falyatafaddal mashkura ya Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Wa khairal hadi hadi sayyidina rasulillah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma barik lana fi majlisina hadza waj'alhu muhatan bil khairati wal anwari wal barakat. Wafiqna li shalihil a'mali wal akhlaq bi dirasat hadzal kitab. Allahumma amla qulubana bi anwari mahabbatika wa ma'rifatik wa asrarana bi anwari musyahadatik wa uqulana bi anwari tafakkuri wal fahmi anka wa nufusana bi anwari tazkiyah wa ajsadana bi anwaril istiqamati ala ta'ati wal khidmah wa zawatana bi tahaqquqi bi nuril ubudiyyah bijudika wa karamika ya akramal akramin. Insyaallah malam ini kita akan teruskan pengajian kita sebagaimana biasa, yaitu membaca kitab tafsir dalam bahasa Bugis, dan kita masih berada dalam surah Al-Insyiqaq. Kita sudah baca separuh sebelum ini, dan kita sudah sampai kepada ayat yang ke-16 dan seterusnya. Judul yang diberikan oleh Andre Gurta, apangkah kena atuonna tawe taulinoe. Apangkah kena atuonna taulinoe. Punya perkembangan tingkatan-tingkatan yang dilalui kehidupan umat manusia di dunia ini. Pangkak kena, pangkak
pangkat itu derajat tingkatannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bisyafaq wal laili wama wasaq wal qamari idza tasak latarkabunna tabaqan an tabaq fama lahum la yu'minun fa idza quri'al alaihimul qur'an la yasjudun balil ladzina kafaru yukazzibun wallahu a'lamu bima yu'un fabashshirhum bi'azabin alim illa alladhina amanu wa amilus solihat lahum ajrun ghairu mamnun. Nah, ini sudah terakhir ya. Betuanna nak kedamarajangi puangi. La uqsimu. Kalau bahasa Arab naro Quran naro. Betuanna nak kedamarajangi puangi. Nangka waktu celai rila burak kesoy. Di sini Allah semacam bersumpah mengenai fenomena alam, yaitu warna merah yang muncul apabila akan terbenam matahari. Alaburenna, alaburat kesoy. Ini bahasa Bugis betul ini. Alaburat kesoy. Jadi apabila mau tenggelam matahari, terbenam matahari, maka akan kelihatan warna merah. Itulah yang dijadikan sebagai peringatan oleh Allah. Kedamarajangi. Fala uqsimu bisyafaq. Ada syafaq itu artinya yang yang warna merah. Kita tidak sebut langit warna merah. Apabila mau tenggelam. Apabila mau tenggelam matahari. Dan ayat seperti ini banyak kan kita sudah baca. Nah, kedamarajangi puangi. Artinya bahasa kasarnya nasompangi. Fala uqsimu. La uqsimu. Kemudian dibuka ulama bahasa la di situ ada zaidah. Lit taukid, zaidah, tambahan. Jadi dia kan betuan lah. Jadi maka la uqsimu be watan ruang ini. La uqsimu watan ruang. Ini banyak. Dan dalam Al-Quran tidak ada terjemahan karena la di situ adalah la zaidah. Itu pandangan yang pertama atau pendapat yang pertama. Ada juga mengatakan la itu adalah merupakan raddun, sebagai balasan kepada hal-hal yang sebelumnya. Fala, jadi seakan-akan Allah mengatakan tidak demikian halnya. Tidak demikian halnya. Demi warna merah yang kita lihat di waktu terbenamnya matahari. Jadi itu sedikit penjelasan makna supaya sedikit kita bisa ini
Anrenge wennie walaili. Anrenge wennie nania ia napadapungenge walaili wa ma wasaq. Walaili anrenge natanruatoi nakadamarajangatoy wennie. Jadi pertama awal mau terbenam, ya, kemudian langsung malamnya, kemudian ulenge nareko tipuni idat tasak wal qamar idat tasak. Ya, nareko ini tipuni ulenge, jadi seakan-akan ini gambaran malam hari. Narampe kung Allah Ta'ala. Ya, ini semua menunjukkan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majepu mulalui atuonge mapangkaken latar kabunna tabakan antabak. Ya, biasanya tabak itu nareko agak senang bangunan lantai. Ya, tabakul awal, tabakul sani. Ya, jadi seakan-akan yewe atuop taye rilino ye kehidupan kita di dunia ini itu bertangga-tangga, pangkaken. Ya, tidak hanya merata begitu. Ya, dalam kehidupan kita atuonge artinya atuonge rilino pangkaken. Ya, angkatuan regurut bacai makada latar kabanna tabakan antabak. Jadi latar kabunna itu yang umum, itu ditujukan kepada umat manusia secara keseluruhan atau makhluk secara keseluruhan. Latar kabunna artinya atuonge secara keseluruhan. Atau siya kumakraki latar kabanna, yaitu kepada Nabi Muhammad, bahwa kamu Muhammad akan naik dari satu langit ke langit yang kedua dan seterusnya. Latar kabanna tabakan antabak. Itu biasa kalau orang ceramah Isra Mi'raj biasa dibaca ayat ini. Latar kabanna tabakan antabak. Ya, jangan dibaca latar kabunna. Latar kabunna itu jamak, artinya manusia, makhluk secara keseluruhan. Latar kabanna artinya Nabi Muhammad itu akan naik dari tingkat 1 ke 2 dan seterusnya. Itu ketika Isra Mi'raj. Ya, ada juga tafsir ya seperti itu. Agar mengkai menan roh nade nama tepat. Karena dia tolinoi umat manusia ini, kenapa mereka tidak beriman? Ya, sudah banyak sekali tanda-tanda. Sudah dialihkan perhatiannya kepada perjalanan bumi ini, mulai dari siang, kemudian terbenam matahari, kemudian muncul malam, kemudian muncul lagi bulan. Kenapa belum bisa beriman? Apa yang menyebabkan mereka agar mengkaili? Mengapa mereka tidak bisa beriman? Padahal kalau dia pikir Tuhan itu sudah bersumpah dengan perjalanan matahari ini, artinya menunjukkan kekuasaannya, kenapa kita tidak bisa beriman lagi? Itu maksudnya.
agar mengkai menandro nade ya nama tepat. Nareko ribacangi menandro akorange dek nasuju. Ya, artinya kalau dibacakan diberi pemahaman tentang isi Al-Quran, ya, mereka tidak tunduk patuh ya, dengan ajaran Al-Quran itu, karena seakan-akan tetap peri ya orangnya. Nah, dan dimaksud itu, kenapa mereka tidak percaya ya, kepada Allah? Kenapa mereka tidak mau ya, mengamalkan Al-Quranul Karim? La yasjudun, tidak taat patuh, tidak sujud artinya tidak taat patuh. Ya kipahawa kapire mapa belemi. Nah, ialah orang-orang yang non muslim ini ya, ini mapa belim. Nah, tidak ada yang begitu itu. Dan karena mereka memang tidak percaya. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa orang kafir itu artinya selain orang beriman, orang orang Islam ini, mereka bukanlah dianggap beriman. Nah, ini jelas dinyatakan di dalam Al-Quran. Ya kipa wawak kafiri mapa belemi. Ya, mapa belemi. Yukazibun. Na iya po ang Allah Ta'ala tamakan ay sana iyan na nasubuhay riyatin naman nando. Seakan-akan dia ingatkan kepada kita bahwa sebenarnya apa yang kamu sembunyikan di dalam hati kamu ya, tentang pengingkaran kamu ya, tentang tidak mau beriman ya, nesepung Allah Ta'ala ya, nesen walaupun kamu sembunyikan ya, Allah mengetahuinya. Paca diu ni nasaba pacalang masaro mapipandi wabashirhum biazabin alim. Ini seakan-akan janji Allah atau ketetapan Allah bahwa mereka yang tidak mau beriman ya, padahal sudah melihat bukti-bukti yang jelas, melihat yang tidak mau taat patuh kepada ajaran Al-Quran, malah orang-orang kafir mendustakan perkara seperti itu, maka kasih tahu mereka bahwa siksaan Allah telah menunggu kalian. Paca diurioni nasaba pacalang masramapipan. Ya, seakan-akan janji ya, ketetapan. Nah, jadi ayat 24 ini semacam ketetapan Rasul. Ya, Allah menyatakan kalau memang begitu ya maka siap-siaplah untuk mendatangkan mendapatkan siksaan di kemudian hari. Sangadin nami tahu matapoe. Ya, ada pengecualian. Ya, kecuali orang-orang yang beriman. Illal ladzina amanu. Sangadin nami tahu matapoe.
Enrenge napugau amala soleh punai wimenanro apalan temapat. Ya, jadi 24-25 ini merupakan ketentuan atau janji Allah Subhanahu wa taala. Ini satu ketentuan, ketetapan. Kalau kamu tidak mau beriman, tidak mau mengikut Al-Quranul Karim, kedua tadi yang paling ini, malah kamu ikut mendustakan seperti orang-orang kafir itu, orang-orang yang bukan Islam itu, maka artinya sediakan dirinya untuk menerima siksaan. Kecuali kalau kamu sadar, kalau kamu insaf, kalau kamu rujuk, taubat, jadi mesti ada jalan. Taubat, istighfar dan taubat kembali ke jalan yang benar, menjadi orang yang beriman, kemudian beramal soleh, maka orang ini dikecualikan daripada siksaan yang pedih. Itulah terjemahan. Kita lihat tafsirena ya. Purani narampe ko Allah Ta'ala rilalenna ayat madiuloe rimajepunna ka taue de terlesunna mangolo ripuanna nari paresa. Kita yang hidup ini kita harus yakin bahwa kita akan kembali, kita akan melalui hari kiamat, dan kita akan dihisab, diperiksa. Reko makasingi amalakna malomo ni aparesana. Jadi kalau amal ibadah kita bagus, insya Allah kita akan mendapatkan kemudahan. Yan namua na reko penuh dosa, andrengi pangkau kembaja, riparesa ni si bawa paresa masaro. Artinya mereka akan mendapatkan hisab yang agak keras, kejam, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua berlaku di hari kiamat, atau yang jelasnya di padang mahsyar. Padang mahsyar. Narilalenna iye ayae maka marajangi dua telue tahu. Ripancajinna manessa manenge. Rimajepunna atau kongenge de temadupana. Jadi Allah Ta'ala seakan-akan mengingatkan kita secara jelas dengan sumpah yang dikatakan tadi itu, bahwa kamu akan kembali ke sana. Tidak ada keraguan-keraguan lagi. Jangan lagi muncul. Apabila kita sudah matilah, habislah. Tidak adalah hari sesudah itu. Itu jangan. Kita melihat ayat ini secara berurut, kita menyaksikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesaksian, kenyataan bahwa kita semua akan dikembalikan dan akan diperiksa, diperiksa di padang mahsyar atau di hari kemudian. Nama jepu tahu moloi visukara mak rupa-rupa, dan nanti di sana hari yaumul hisab itu dia akan mendapatkan kesukaran dan pada purana di paresa, sehingga mereka habis hisab
atau mereka telah diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Na inapa ritaro yondro masih tinaja ini. Ya, inapa artinya barulah. Jadi pada masa itu nanti kita akan mendapatkan semacam cek. Ya, kita dicek, kita dihisap. Kalau kita in khair fa khair, kita masuk surga. In syar fa syar, dan kita akan masuk nauzubillah ya, neraka. Artinya disitulah penentuan perjalanan kita menuju hari akhirat. Inilah yang disampaikan ayat 16, 17, 18. Nak kedamarajangi puangnya allum macalae rimun rilabu nasoy. Sunset kan mau terbenam mata itu ada warna merah. Ya. Ada warna merah. Nak tanruang kung Allah Ta'ala ya, nak kedamarajan. Ya. Artinya betul-betul kung Allah Ta'ala mato ya roh. Dek gaga abat-abatan nah. Jangan sekali-kali ragu. Yang mengatur itu semua ya, setelah siang ini ya, datang matahari tenggelam, ya, kemudian terbenam, ya, kemudian datanglah malam, adalah bulan, dan seterusnya. Ya. Ada lagi nanti mungkin ayat yang lain wasubuhi, ya, demi waktu subuh, wan nahari, ya, demi siang hari, wasyamsi, demi matahari, ada semua dalam Al-Quran. Ini semua adalah merupakan tanda kebenaran yang menjadikan kita percaya betul ya, pengaturan Tuhan ini dalam perjalanan hidup kita. Jadi kita jangan ragu lagi bahwa kita akan ya, melalui perjalanan itu. Jadi akadamarajanna kung Allah Ta'ala atau sumpah-sumpah yang dilakukan ini menunjukkan semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebenaran apa yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Ya, jadi rampe pertama labu soy, artinya matahari tenggelam. Setelah itu muncul malam, kemudian ulen, ya ulen. Iya sewa natan roalengeng ipuangnya, artinya dia bersumpah. Ya. Nareko naporia tinggi tahu requero nalolongan ni rimaja punna puang matoro engi koritu ya naritu puang Allah Ta'ala puas suku akuasanna ya andrenge apa ulena. Ya, jadi kalau kita perhatikan sumpah-sumpah daripada perjalanan matahari tadi itu, ya, karena kita lihat perjalanan matahari, ya, maka kita akan lihat ya, bahwa itu semua menunjukkan kuasa Allah, menunjukkan kudrat Allah, ya, menunjukkan bahwa apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran, perjalanan kita menuju akhirat ini adalah suatu yang diyakini, ya, suatu yang benar. Ya, itu tujuannya la uqsimu bisyafaq wal laili wa ma wasaq. Banyak lagi dalam Al-Quran. Kita sudah baca beberapa. Ya. Belum lagi yang
yang terjadi perubahan-perubahan, dan syaqqal kamar, syikakus sams, ya, madadul ard, dal ardu muddat. Ini baru kita baca. Ya, sebelumnya ada lagi banyak lagi yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kalau kita tadabburi, kita tadabbur, kita berikan perhatian ya, atas sumpah-sumpah itu yang dinyatakan oleh Allah, itu semua meyakinkan kita bahwa kita ini di dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita tahu dari ayat-ayat yang sudah kita baca bahwasanya ya, kita ini selalu diingatkan, bahwa kita mesti beriman, beramal soleh. Illal ladina amanu wa amilus solihat. Itu tadi sudah disebutkan di ayat terakhir. Makanya Andre Gupta Patap Serewe. Nah, ini tambahannya. Jadi ulama tafsir ya berpendapat naiya waniye naonroye masau-sau tauri pancajie na pada pungengisi na tale ya nareko asoy ya, jadi Ande Guru Tapatab Serewe dia tafsirkan itu walaili wa ma wasa, ya, matahari dengan apa yang dikandunginya. Ya, ada yang menerjemahkan binatang-binatang buas lah yang ada di situ, atau malam yang gelap gulita dan sebagainya. Artinya perkara-perkara yang terkait ya dengan malam itu. Ya, itu yang disebut walaili wa ma wasa. Termasuk olo-oloe dan nia manue. Ya, pada malam hari itu kan semua pada kembali di tempatnya, di sarangnya, di apanya. Ya, jadi disebutkan di situ wa ma wasa. Nah, itu penafsiran yang umum lah, yang umum. Artinya Allah bersumpah dengan malam ini dengan segala yang berkaitan dengannya. Nah, itu tujuannya tadi supaya umat manusia ini meyakini atas kudrat Allah, meyakini akan aturan Allah, dan meyakini bahwa apa yang dinyatakan di dalam Al-Quran itu adalah benar. Ya, adalah benar. Jangan diragukan sekali-kali. Nareko masiangi tak terresi pada sampai dalek. Ya, jadi kalau malam ini mereka pada kembali di tempatnya. Ya, termasuk manusia kembali di rumahnya untuk istirahat. Ya, kecuali yang memang bekerja malam, karena ada juga ya manusia ini dia mencari rezeki di malam hari. Ya, siangnya mereka gunakan untuk istirahat. Tapi itu jarang. Yang lebih banyak mereka bekerja di siang hari dan malamnya untuk istirahat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nareko waniwi pada utama sih rion-ron. Ya, seperti yang saya katakan itu, kalau malam mereka masuk lagi di tempatnya. Kalau siang mereka bertebaran lagi. Fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Kemudian seterusnya majepu moloi ko esininna tawe sukara enrengi peri ya, madu parupan. Artinya kita menghadapi kesukaran, kita menghadapi kesempitan yang berbagai-bagai, yang bermacam-macam. Mati di akhirat, kelak di kemudian hari. Nah, kita akan mendapatkan berbagai kesukaran, berbagai kesulitan.
terutama pada waktu hisab, pada waktu kita diperhitungkan. Pada waktu kita diperhitungkan, nah, kita terima amalan-amalan, surat amalan kita. Ada yang dari depan dengan penuh adab, ada yang dari belakang dengan kasar begitu, atau kita terima dengan tangan kanan dan terima dengan tangan kiri dari belakang. Iya Rasukara ya. Agar anasnya. Iya Rasukara ya. Mapangka-pangkaken. Ya, tadi kembali. Ya Rasukara mapangka-pangkaken. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Jadi kesukaran yang kita hadapi nanti pada masyar itu berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Ada dalam hadis disebutkan bahwa manusia itu begitu kesulitan didapati di sana, matahari sudah didekatkan. Ya, macam sekarang ini seakan-akan matahari didekatkan, panas. Kita sebutkan dengan perubahan iklim. Ya, tapi seakan-akan matahari didekatkan. Ya, atau matahari tambah panas. Ya, sehingga bumi ini terasa sangat panas. Ya, ini yang kita rasakan akhir-akhir ini yang kita sebut sebagai perubahan iklim. Ya, tapi orang semua mengembalikan kepada sikap kita sebagai manusia dan tidak memelihara alam ini. Tapi kalau kita lihat ayat-ayat seperti ini, kita katakan manusia-manusia ini tidak mengikuti tuntunan agama, sehingga muncullah cobaan-cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iro sukarai pangka-pangka tuh. Ya. Gangka mangulo muripuannya tarimai pamale na. Ya. Tarima pamale. Ya, Ya. Kita akan menerima itu tadi yang disebutkan, kita terima pahala ya di sana. Kita terima surat amalan kita. Imagi suruga, imagi ranaka. Jadi disitulah akan kita lihat siapa yang masuk. Seperti yang saya istilahkan, ini dalam hadis, in khairan fa khair, in syarran fa syar. Artinya kalau dia isi surga, dia akan masuk surga. Kalau isi neraka, dia akan masuk di dalam neraka. Nah, itu sirilino majapum muloi ko tumenang atuong mapangka-pangkakan. Nah, begitu juga di dunia ini. Kita akan mendapatkan kehidupan yang berbagai-bagai macam-macam. Nah, jadi kita rasakanlah kehidupan kita. Mana ada orang sama semua, enggak. Ya. Kekayaannya pasti berbeda-beda. Kemiskinannya juga pasti berbeda-beda. Ya. Jadi begitu juga. Ya. Iman kita juga. Artinya semua bertingkat-tingkat. Tidak ada yang sama. Dan Regurutta dia bawa ke situ. Ya, terjemahan tadi latar kabun atau bahkan antabat. Purako anak lolo. Jadi ini kehidupan kita di dunia. Jadi bayi, inapa mencaji kokal lolo, kemudian menjadi pemuda, inapa si mencaji tomatoa, ya orang pertengahan, orang tua dan seterusnya. Nah, inapa ini nama dimunri mati, ukuran dia loh. Kita lahir, kita terus sampai ya terakhir ada pirini, nacapurini nasaba amateng. Itulah kehidupan kita. Jadi melalui tabab, artinya ada tingkatan-tingkatannya. Malolo,
macoa, matoa, enak pamate. Nah itu dia. Nari patoko paimang, nari paressa amalakna. Ya, seakan-akan ini gambaran-gambaran yang akan kita lalui nanti di kemudian hari. Nah, napa ripatarimai pamala. Nah, ya, pamala artinya ganjarannya. Kita akan terima ganjaran kita kelak di kemudian hari. Imagi suga, imagi ranaka. Ya, jadi disitulah. Rimunri purana napanessa puange annasana asso atau kongenge. Artinya setelah Allah menjelaskan bagaimana hari kiamat itu, naikia nasakermo pikori uto masaka, masih ada orang yang ingkar, yang tidak mau sama sekali percaya. Pada makukuri bertanya, tidak semua orang artinya bisa mempercayai walaupun tanda-tanda itu sudah banyak sekali ya napita pungallah ta'ala. Napuada ni menan rumah kada agar mengkai menan roh mutiamu pamata periwi ya engkana riasan aso atau komu. Kenapa kita tidak mau percaya hari kebangkitan itu? Enrangnya sopamala ya, hari kita terima pembalasan atau kita sebut di dalam Al-Quran yaumul hisab atau yaumuddin ya, yaumuddin maliki yaumiddin ya, yaitu penguasa ya, hari pembalasan. Nalena na ata jangan ya lena ni ata jangan tay tani patana soe pura so pura macaka pura magasena pura bosi pura apalah pura. Artinya ini semua pengaturan Allah Subhanahu wa taala yang patut menjadi perhatian. Kalau istilah yang kita gunakan kata tadabbur dengan ayat-ayat Al-Qur'an ini untuk memberikan kecerdasan untuk kita bisa meyakini bahwa kita ini dalam pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Kita ini di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita ini akan menghadapi kehidupan setelah kehidupan kita di dunia ini. Dan kita akan masuk imma ilal jannah wa imma ilal. Jadi sepatutnya kita orang beriman ini selalu itu menyesuaikan dengan kehidupan kita. Adakah kerja-kerja kita selama ini bisa membawa kita ke surga? Ataukah kerja-kerja kita ini menghambat kita masuk surga atau masuk di neraka? Nauzubillah. Itu sepatutnya kita selalu berpikiran seperti itu karena kita yakin betul bahwa apa yang dinyatakan dalam Al-Quran ini suratul Insyiqaq ini adalah jelas bahwa disinilah kita akan mendapatkan pamala ganjaran pahala. Andangnya agar mengkai menandro nareko ribacangan akuran nadek nasuju. Ribacanya kalau betul dari papahangi dia akurannya. Dek dari baca fi papahangi dia akurannya dek namanya lomat turu. Ya, suju itu tanya ta'ah. Dek naturu mengakui kau itu ia kepa dek nama elok maturu. Dia tidak mau menuruti perintah Al-Quran, larangan dalam Al-Quran. Artinya akurangi dalam pengertian agama adalah dia melong yato di agama ta nafsunnah mencaci kuanna. Nah, inilah yang yang
dipersoalkan dalam surah ini. Ya kepaha wa kapire mapa beli nih ria tokongenge. Jadi di sini sudah jelas, sudah jelas bahwa orang yang yang non muslim ini dia tidak akan percaya hari kebangkitan ini. Apalagi dalam Al-Quran. Dan dia lihat Quran ini tidak mungkin dia percaya. Mau makan percaya deh cok. Kalau di tetap ya kipaha sebab angkani narampi Quran, angkani narampi kung Allah Ta'ala. Ya kipaha mancaji tabiak memetoya risesena manando mapabelewe. Sudah menjadi tabiat. Ini tabiat ini seakan-akan bahasa Indonesia ini tabiat. Karena mancaji abiasan nih, mancaji abiasa memeniro risesena atau kapire mapabelewe. Selalu menghindar, selalu tidak percaya apa yang dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Andrenge apangewangin niya asakai. Alam mapangewang, mapangewang, masaka ingkar, nasabaki, natia tunduk. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Na iya puang Allah Ta'ala temakana senna iayana napasubuhe rilalena atin na menandro koromaya asakae na niya apa belewe andrangnya acacae Nabi sallallahu alaihi wasallam sibawa sininna tau matapoe. Jadi bagaimanapun kita harus yakin itu bahwa orang-orang yang tidak percaya kepada agama kita ini bukan orang Islam, bukan orang yang beriman, itu jelas. Walaupun lahirnya mengatakan seakan-akan suka, seakan-akan kasih, sayang dan sebagainya, tapi dalam hatinya lain. Ya, dalam hatinya ini menurut Al-Quranul Karim. Menurut Al-Quranul Karim, artinya Allah mengetahui itu. Jadi Allah menyebutkan bagaimanapun yang mereka pasti dia sembunyikan apa yang tidak benar. Napuji mapa belewe, masakai, dia nama tepe, termasuk nabita, dia nama tepe, nama makanya makasih nabita, maha nabita, mereka tu tahu, napuji sana nareko yero tanya selan mengakui nabita. Ya, pada itu mungkin hanya lahirianya. Ya, kenapa kita mau jadikan sebagai dasar untuk mengakui kehebatan Nabi Muhammad? Itu saya tidak bisa terima seperti itu. Ya, bahwa kita menjadikan orang lain pengakuannya itu menjadi sebab kita meyakini kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Justru kita harus kembali orangnya makadah Nabi tahu hebat, Nabi tahu ya, kita terimalah seperti itu. Tidak usah tunggu orang lain yang menyatakan seperti itu. Seperti yang kita rasakan sekarang ini, ya, banyak orang yang selalu menggembor-gemborkan. Ya, orang-orang luar Islam ini yang mengakui kehebatan Nabi, itu yang mau dijadikan dasar bahwa itulah Nabi Muhammad yang hebat. Saya dulu sering membaca buku-buku yang dikarang oleh orientalis dalam bahasa Arab lah. Ada Abkariyatu Muhammad, punya kehebatan, kecendekiawanan Nabi Muhammad. Yang mereka tulis kelebihan-kelebihan. 100 tokoh, ya. Kemudian dipilihlah satu yang paling hebat, Nabi Muhammad. Inilah yang selalu disuguhkan kepada umat Islam. Ya, atas kebenaran Nabi Muhammad.
Saya bilang itu na'udzubillah. Kenapa orang lain yang harus mengakui? Padahal kita sudah banyak sekali landasan yang bisa kita jadikan ya, sebagai kebenaran agama, kebenaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sudah di, disebutkan, diwasiatkan oleh Nabi ya, selalu baca pagi dan sore, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasul. Kenapa kita harus mencari ya, pembenaran dari luar? Ya. Fabima la yu'minun. Kenapa mereka tidak beriman? Yang dinyatakan di dalam Al-Qur'an. Baca diorioni nasaba pacalang masar mapikan die. Ini adakah dia kita jadikan sebagai ayat janji ataupun ayat ancaman ataupun ayat yang berisi sebagai satu nasihat. Ya, nasihat. Maka ada Andre Gurutta, Ibnu Katsir. Ini ahli tafsir yang terkenal. Mazhab Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Katsir risuroi Nabi sallam biri tayangi menandro lumajepuna pungalla ta'ala napas sidiangi menandro pacal napas sadiangi menandro pacalam masar mapekan. Jadi seakan-akan izar semua merupakan satu nasihat lah ya, kita sebutkan nasihat ya, supaya ya, umat manusia ini tahu ya, umat manusia ini sadar ya, bahwa kita harus beriman ya, harus beramal soleh sehingga kita tidak mendapatkan siksaan seperti itu. Nayatosiha wawa matepoe. Sebenarnya di sini sangadina wawa matepoe. Jadi irona ruaga senaro pacalan narampi Allah Ta'ala tidak kena kepada orang-orang yang beriman. Ya, napugau amala soleh. Jadi beriman, beramal soleh. Nah, itu memang dalam Al-Quran itu merupakan satu kita sebutkan sebagai pengaturan ya, sebagai kanun ya, kanun kalau dalam bahasa undang-undang lah kalau bahasa hukum ya, itu satu undang-undang yang kita pahami dari ayat Al-Quranul Karim itu setiap ada disebutkan iman selalu ada amal soleh. Ya. Sebagian ulama mengatakan iman lain, amal soleh lain karena kenapa kalau disebutkan ya selalu bergandengan begitu. Innal ladzina amanu wa amilus soleh. Ya, di sini juga disebutkan seperti itu. Ripas sadia tosiha menandro apalang temapetu koromai anya menyamangang madu parupangnya ridala surga. Itulah merupakan bisyara. Artinya kabar yang menggembirakan ya, bagi kita yang beriman dan beramal soleh. Jadi saya kira suratul Insyiqaq ini bagus sekali kita jadikan sebagai nasihat ya, nasihat mau'izah ya, kepada umat Islam ya, supaya mereka dapat kembali pada jalan yang benar, kuat ya, beriman kepada hari kemudian dan juga menyiapkan diri ya, untuk
supaya perjalanannya setelah mati, setelah meninggal dapat diterima sebagai orang yang beriman dan beramal soleh. Atau kita sebut orang soleh lah, yang menjadi orang soleh. Saya kira itulah yang dapat kita pahami dari suratul Insyiqaq ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lebih meyakinkan kita terhadap agama kita, nabi kita, Tuhan kita. Karena tiga itu yang diwasiatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup ya kita ini, insya Allah kita akan masuk dalam waktu mendatang kita akan masuk kepada suratul Buruj, suratul Buruj, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Fadhal. Ya, alhamdulillah. Setelah kita dengarkan bersama lanjutan tafsir surah Al-Insyiqaq dari ayat 16 hingga ayat 25. Selanjutnya kita persilahkan kepada hadirin wal hadirat kalian, jika ada yang ingin didiskusikan dari materi tafsir surah Al-Insyiqaq tadi, disilahkan dengan hormat. Tafadhal. Kami juga bisa bantu bacakan jika ada pertanyaan melalui media chat. Sekali lagi disilahkan dengan hormat. Tafadhal. Kembali kami persilahkan kepada kalian, jika kiranya ada hal yang perjelas dan disilahkan. Namun jika dianggap sudah cukup, nanti akan dilanjutkan oleh moderator kita dengan mengakhiri pengajian kita dengan doa. Jadi kita akhiri karena saya melihat memang sebenarnya ayat-ayat yang kita baca ini semuanya berisi nasihat lah. Ya, tidak ada perkara-perkara yang istimewa, yang agak lain, yang perlu kita mendapatkan penjelasan yang serius. Ya. Ini hanya ingatan-ingatan, ya, sumpah-sumpah Allah. Ya, sumpah Allah, kita sebutkan sumpah Allah. Tapi yang kita menyatakan, dia tidak mengatakan nasumpa ibungala tadi nak kedamarajangi. Ya, artinya seakan-akan dia sebutkan asyafaq, al-lail, al-qamar itu merupakan satu pernyataan dari Allah bahwa segalanya itu adalah berada di bawah kekuasaan, untuk menunjukkan betapa benar ajaran-ajaran yang dibawa di dalam Al-Quran, supaya tidak ada orang yang membantah, tidak ada orang yang yang seakan-akan tidak percaya, terutama yang terkait dengan hari kebangkitan. Dan kalau kita lihat keadaan bukan saja manusia secara keseluruhan, umat Islam saja,
Ya, kita melihat ya, seakan-akan kepercayaannya kepada hari kebangkitan itu tidak terlalu kuat. Apa buktinya? Ya mereka tidak segan-segan melakukan perkara-perkara yang membawa kepada dosa, kepada ya, kemungkaran, kepada hal-hal yang dilarang dalam agama kita. Itu menunjukkan bahwa mereka belum ada pertimbangan yang kuat bahwa kita akan berada dalam satu posisi di mana kita akan dihisap. Ya, amal ibadah kita ini akan diperhitungkan, dihisap. Ya, inilah yang disebut oleh Sayyidina Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasab. Rekimemen yalimu, ya, sebelum kamu diperhitungkan. Artinya selalu andai-andai lah ya. Adakah kerja saya ini diridhai Tuhan? Adakah kerja saya ini boleh memasukkan dalam surga? Adakah kerja-kerja saya ini tidak mendatangkan kedurhakaan, dosa dan sebagainya? Adakah kerja-kerja saya ini diridhai oleh Allah? Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mari kita tutup ya pengajian kita ya malam ini dengan membaca doa sebagaimana biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka bismikal azim wa bi'al husna kulli ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. An tarzuqana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqam. Ya akramal akramin. Allahumma ja'al jamiyata dari da'wati wal irsyad jami'an mubarakan wa jami'atan muwaffaqah. لتخريج العلماء القانتين والدعاة المتقنين والمربين المخلصين وجعل منارا عريقا للعلوم الإسلامية وقلعة معمورا المعارف الثقافية ومصدرا أساس الشرائع الدينية بمنهج أهل السنة والجماعة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد وأيد دولة إندونيسيا كدولة مباركة في التقدم والأمن والسلام وسائر بلاد المسلمين يا حنان يا منان. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Warzuqna kamalal mutaba'at lahu zahiran wa batinan bi afiyatin wa salamatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Taqabbal du'ana li sirril Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih banyak Bang. Terima kasih banyak kepada para hadirin dan hadirat. Mari kita akhiri bersama. Billahi taufiq wa da'wah wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mohon diri dulu. Assalamualaikum.